Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi semuanya, selamat datang di podcast yang kalau lu ketawa bikin lu tumpah-tumpah, dan kalau lu serius jadi mikir, dan kalau lu lagi galau jadi happy. Ini dia Kaget Bang. Oke, jadi kita kenalan dulu ya. Di sini gue Mpok Cinta, anak Betawi Tulen yang biasanya tuh kalau sore-sore nongkrongnya di pinggir Danau Sunter. Terus tiba-tiba kesasar ke kota Jember. Dan di sini gue tuh kagak sendirian aja, tapi gue tuh ditemenin sama temen gue, yaitu Hai semuanya, gue Po Silsi, gue sobat setia Po Cinta yang suka ikut-ikutan tanpa mikir. Lo tau kagak, gue tuh tadinya mikir kira-kira tuh Jember deket kayak Jakarta sama Depok. Ternyata jauh banget kayak mantan sama Kopinya. gokil sih emang. Dan kita ini yaitu dua perempuan Betawi yang mulutnya tuh kagak bisa diem. Dan hari ini kita itu mau cerita tentang pengalaman kita selama waktu di kota Jember ya, yang benar-benar bikin kuping panas, mata melotot, jidat berkerut. Dan karena apa? Karena shock banget sama kota Jember, ya kan Po? Ya bener banget itu. Tapi ya, shocknya itu bukan yang serem-serem ya Pak ya. Shocknya itu tentang, hah masa sih kayak begitu. Kayak pertama kali nyampe nih ya, kita lihat orang tuh ngomong pakai bahasa Jawa sama Madura, kayak campur banget gitu. Jadi kita kan kayak bengong aja gitu kan. Kita tuh kagak paham, kayak ngelihat apa ya, kayak ngelihat orang lagi apa sih, gibah level expert gitu ya. Kayak udah tinggi Ya, dan kita bener, gak tahu bener, apa-apa bener. ya. Iya, bener Tapi banget. nih Po, yang bikin podcastnya kita beda nih ya sama yang lain, yaitu coba deh lu bayangin nih, kita ini dua manusia perantauan yang tiba-tiba main ke kota Jember, terus hidupnya itu penuh apa ya, kayak penuh drama absurd gitu kan. Dari yang kaget, dari yang kaget sama harga makanan sampai ke budaya ya kan, bikin kita mikir, lah kok begini amat, buset daya. Dan semua itu keluar begitu aja spontan. Hui. Kayak abang-abang gorengan lagi ngaduk adonan sambil ngegosip. Jadi daripada podcast kita kaku kayak dosen yang lagi nguji skripsi ya kan, kita pilih yang ngalir-ngalir aja nih, kayak minyak goreng bekas 4 kali pakai Po. Terus habis itu masih aja tuh dipakai buat goreng tempe ya kan. Pokoknya podcast ini itu real, kagak dibuat-buat, apalagi ditutup-tutupin. Terus lu tahu gak sih Po, sebenarnya culture shock itu kayak pengalaman pertama kita naik motor bonceng 3, ceng lu ya kan, boti. Nah deg-degan iya, bingung iya, tapi lama-lama jadi biasa. Nah kita juga kayak gitu. Pertama kali ngelihat orang Jember sarapan pakai rawon di jam 6 pagi. Sumpah, gue langsung kayak, lah bujuk buset dah, ini orang sarapan apa makan siang di jam 6 pagi ya kan. Iya, bener, ngapa bener. warnanya tuh kuah serem amat ya kan. Hitam pekat banget ya. Iya, real dah. Sementara nih kita anak Betawi biasanya paling banter sarapan ame roti terus teh manis. Udah, Iya, bener, sekedar itu aja. Itu pun sambil buru-buru ya kan. Makanya kalau kita ketawa-ketawa itu bukan sekedar akumulasi, tapi itu rasa kaget, bingung, dan apa ya, kagum gitu pokoknya ya. Jadi buat lo semua nih yang dengerin podcast kita, mau tiduran itu gas ya. Mau lagi di kamar mandi jangan, nanti kepleset bahaya ya kan. Mau lagi makan jangan juga, nanti kesedap ya kan. Karena podcast ini bukan cuma cerita, tapi ini cerita perjalanan dua budaya ya Po, yang saling apa ya, bertemu, bertabrakan, terus malah jadi kocak, jadi lucu. Dan kita bakal bahas ini semakin dalam, semakin absurd, terus makin ngakak sampai lo semua ikut berkata kaget bang. Oke. Oke guys, jadi itu benar apa katanya Po Cinta ya. Nah,
kalian tuh mau ada di rumah atau di mana aja deh pokoknya tuh udah siapin aja deh tuh kuping kalian kencengin, siapin pipi juga buat senyum-senyum atau siapin lantai itu. Kalau lu tipe orang yang apa ya, ketawa suka sampai jungkir balik lah gitu ya. Karena cerita kita akan dimulai dari awal banget. Kita bakalan tapak tilas perjalanan kita dari di Jakarta sampai ke Jember. Jadi cus ya, jangan kedip, jangan tarik nafas kencang-kencang. Jangan juga tiba-tiba manggil mantan, itu tidak boleh ya teman-teman. Daripada kita lama-lama, langsung aja kita mulai. Oke, jadi ceritanya nih, pertama kali gue nginjek kota Jember, suasananya tuh beda banget Pok. Dari Jakarta ke Jember, ademnya beda, anginnya juga beda Pok. Bahkan suara lingkungan paginya itu juga beda, ya kan? Bener. Dan di Jakarta itu biasanya kita pagi-pagi itu dengernya suara klakson kayak Iya, tetot berisik. ya bener tuh. Apalagi sama suara apa sih abang tukang roti tawar tuh kayak roti kayak gitu. Sambil mana dia kenceng banget ya kalau kayak. Iya bener. Nah, sementara di Jember suaranya tuh damai banget. Kayak apa ya? Kita tuh pagi-pagi udah dengerin angin sepoi-sepoi, terus suara bambu-bambu bergesekan, terus tiba-tiba sih kayak suara ning kayak gitu, kayak suara traktor apa ya, sawah lewat gitu loh. Kayak apa sih itu robot transformer bangun tidur, tau nggak? Iya. Tapi itu traktor pertama yang pertama kali yang gue denger gitu, bikin gue kaget. Gue kira ada pesawat mau landing di tengah-tengah sawah. Gue nih sampai ngelihat nih ke langit-langit, mana ya pesawatnya ya kan. Gue udah mau siap-siap lari. Nah ternyata bukan pesawat, ternyata apa coba Pok? Traktor. Bapak-bapak santai banget sambil nyetir traktor, terus sambil ngunyah singkong rebus. Itu real gue bener-bener kaget sih di situ Pok. Dan yang bikin gue tambah kaget tuh ya, bapaknya itu kan nyampe kita kan ya, kayak monggo mbak, kayak gitu, kayak mana dia tuh sambil senyum kayak udah akrab banget gitu ya sama kita. Apalagi apa ya, kalau dibandingin sama di Jakarta nih, misal ada orang asing apa kita tuh, pasti kita kan bakal mikir kan, yang orang mau jual asuransi apa gimana ya gitu. Iya, Saking banyak korbannya. Ya, dan budayanya itu beda banget Po. Di sini orang-orangnya tuh friendly parah. Di sana juga friendly kok guys. Tapi kayak menurut kita berdua ya, ini pandangan kita berdua ya. Disclaimer, itu kayak lebih friendly aja gitu loh di sini. Karena kan di Jakarta tuh biasanya orangnya tuh kayak lu mau pakai apa tuh cuek, Iya, biasa gak pernah kayak, diperhatiin iya. ya kan. Nah, gue nih ya baru turun kereta, baru keluar stasiun lah ya ibaratnya, itu udah diajakin ngobrol sama ibu-ibu. Ibu-ibunya tuh lagi jualan Po. Terus gue ditanya nih ya, asal dari mana, kuliah dari mana, bahkan gue ditawarin, coba lu tebak Enak ditawarin makan apaan gue. Sarapan pagi pasti sehat-sehat dong. Kagak, ini gue ditawarin pepes ikan. Bayangin, jam 7 pagi udah disuruh makan pepes ikan, makanan berat gue. Sumpah. Iya. Gila, pepes jam 7 pagi tuh konsepnya apa coba? Kita nih anak Betawi biasanya tuh pagi-pagi paling banter minum teh manis doang kan. Iya kan? Apalagi kalau telat tuh kan. Nah. Nah, apalagi tuh sambil biasanya nyari ini apa sandal kita kan kayak Iya. hilang satu. Gak tahu kemana, sering Paling banget dah. dibawa ayam sih itu. Iya, bener. Anto dalang tuh. Terus juga ya, gue ini lagi duduk Po, sambil bengong-bengong ya kan, baru masih pagi tuh, makanya kan belum adaptasi kan. Tiba-tiba ada ibu-ibu bilang lagi, ayo mbak makan dulu biar anget. Gue bingung, makan biar anget maksudnya apa nih gitu kan. Gue langsung mikir, bu, perut saya ini masih belum loading ya, masih rebooting, udah disuruh makan. Gue kayak apa nih gitu, jujur li gue bingung gitu kan. Tapi nih ya, jujur ya Pop, apa ya, itu malah menjadi ciri khas, apa ya, malah bikin kelihatan kalau Jember itu berasa banget angetnya ya, kayak bukan cuman udaranya, tapi orang-orangnya Ya, juga bener-bener. tuh. Nah, kayak lo langsung diterima, kayak lagi
pulang kampung gitu, kayak pulang kampung di kampung sendiri. Padahal mah yang aslinya lu baru 5 menit turun dari stasiun, ya kan? Bener, itulah titik pertama culture shock menurut gua ya kan. Tapi itu versi yang manis, bukan yang bikin pahit. Dan itu yang bikin gua ngerasain kayak wow, vibes-nya tuh baru gitu loh selama di hidup gua gitu kan. Jadi kayak gue ngerasa wow gitu, wow, pokok wow. Dan itu tuh yang bakal kita bahas nih ya di podcastnya Ya. kita gitu ya. Bukan cuman beda tentang makanan dan bahasanya doang, tapi hal-hal kecil yang ternyata itu tuh punya makna yang sangat besar ya Po ya. Ya, kayak suara pagi yang di Jakarta bikin stres. Bener. Nah, kalau di Jember itu tuh bikin tenang, bikin hati kita tuh adem, ya kan? Kayak Iya. kagak kepikiran apa-apa dah pokoknya. Ya, betul, dari yang suaranya tetot-tetot tuh suara kalian yang bikin jantung copot, terus jadi suara traktor yang seolah-olah bilang gini tuh traktornya, tenang, hidup masih panjang, panen bisa besok, kayak bilang gitu kan ya. Sumpah itu relate banget sih, Po. Dan gue yakin para pendengar Kaget Bang ini tuh kan kayak yang merantau deh ya, pasti paham sama rasa-rasa itu, ya kan? Nih lanjut ya Po, gue tuh punya kan temen di Jember, dia waktu itu ngajak gue keluar dah, terus dia tuh ngasih gue tapi singkong, gue kira tuh rasanya tuh bakal kayak yang apa ya, kayak punya Betawi gitu, kayak biasanya kita makan di sana Dodol tuh. gitu ya mungkin. Nah, ternyata tuh ya bentuknya singkong gitu. Tahu-tahu ya Po, rasanya tuh lebih asem Po. Gue langsung mikir, ini tapi apa lagu sedih gitu. Saking asemnya, sumpah. Tapi kan akhirnya lu makan juga itu makanan. Ya iyalah Po, orang gratis kan sayang kalau dibuang ya kan, Iya sih. namanya rezeki kan. Iya, kita tidak boleh ya guys membuang-buang Nggak boleh. makanan. Apalagi Dosa. pemberian orang tuh ya. Yaps, jadi mau nggak mau, ya udah lu telan aja mau itu rasanya pahit apa ya apa. Menghargai kan ya, Po, Yaps. ya. Nah, menurut lu nih, Po, rate makanan di Jember itu berapa? Kalau 1 sampai 10? Waduh, nih kalau spontan ya. Gue kasih 9,3. 9,3, tinggi amat ya, udah kayak harapan orang tua ke anaknya ya kan. Dan itu level udah bikin lu apa ya, udah bikin lu meremelek belum pas suapan pertama ya? Ya pasti udah lah Po. Karena gini Po, di Jember tuh makanannya tuh kayak punya kekuatan spiritual sendiri gitu deh. Kayak lu makan rawon yang pertama kali tuh kan, itu bukan cuman makanan, tapi itu tuh kayak lu lagi ada di upacara gitu. Tau gak sih? Iya bener sih, pertama kali Nah. gua nyeruput deh kan ada kuahnya kan, gue seruput itu kuah rawon, gue ngerasa kayak ikut ritual, Bener-bener. pedas-pedas hangat masuk tenggorokan. Apalagi yang bes tuh kuah hitamnya ya, lu apa ya, dia tuh kayak ngomong ke gue kan kayak selamat datang perantau ya. Kamu sekarang bagian dari kami kayak gitu. berasa disambut ya Bener guys, banget. sumpah. Kalian harus coba ya rawon yang di Jember enak banget. Ya, terus pas gue nyobain tuh kuah, gue berasa kayak apa ya, badan gue ini langsung kayak nyala gitu loh, mode warm mode, sumpah. Tapi itu ya, itu kan uneknya ya Po ya, makanan di Jember tuh bukan apa ya, bukan sekedar makanan deh pokoknya. Yaps. Itu tuh kayak pengalaman emosional buat kita nih kan, kayak lu bisa kenyang, bisa bahagia, terus bisa dihargai, dan kadang sedikit takut ya sama porsinya yang di sini ya. Ya, setuju. Dan budaya makan mereka itu tuh kayak menunjukkan keramahan mereka. Jadi, mereka itu percaya kenyang itu bentuk perhatian. Nah, kalau lu pade lagi makan di Jember dikasih porsi yang wow gitu ya kan, yang banyak, berarti lu disayang sama ibu warungnya. Bener. Siapa tahu buat jodoh anaknya. Lanjut. Pantesan ya Po ya, gue tuh kayak betah banget di sini dah, kayak jarang-jarang ada kota yang bikin gue tuh kayak ngerasa apa ya, diterima banget cuma lewat sepiring nasi. Iya. Gitu kan. Jadi nih, final score dari gue tuh kan 9,3 ya. Dan dari lu berapa nih Po? Kalau dari gue sih 9,7, karena makanan di Jember itu bukan cuma enak aja, tapi punya
cerita tersendiri gitu kan. Dan gue tuh bukan cuma takjub sama makanan dan budayanya aja, tapi alamnya yang Bener, bener, bagus banget di Jember. Serius, pertama kali gue ngeliat sawah di Jember itu tuh kayak ngeliat wallpapers, apa ya, wallpapers Windows tapi versi hidup. Sorry nih kalau lebay atau alay, tapi emang realnya seperti itu. Di Jakarta tuh jarang-jarang kita ngelihat sawah yang bener-bener bagus, luas, itu tuh jarang-jarang. Nah, anginnya itu kayak nyapu muka gue tuh secara pelan-pelan gitu rasanya. Dan bau tanah basah itu bikin gue, apa ya, kayak hati gue tuh makin adem gitu loh rasanya. Iya. Setuju banget sih gue, Pok. Di Jakarta nih yang kita lihat itu pasti kayak apa ya, gedung-gedung tinggi, terus beton gitu kan. Lagi asap-asap dari apa, knalpot tuh yang bikin jantung, apa ya, bikin paru-paru kita itu apa ya, rasanya tuh anpak banget gitu. Gitu Iya, kan. kayak bikin kerja lembur banget di dalam tuh. Kayak di sini lu nengok ya, kanan kiri hijau semua ya. Kayak bingung tuh mau lihat yang mana duluan. Ya. Saking banyak kan. Iya, setuju sih. Dan waktu sunset nih ya yang gue suka, itu gue ngeliat itu ya kayak hampir nangis. Ini sorry aja kalau bisa dibilang lebay, tapi nyatanya emang begitu guys. Dan langit oranyenya itu kayak lembut gitu, kayak kapas lembut banget kan. Dan gunungnya itu kayak bayangan gede misterius tapi cakep, real cakep. Gue ini langsung mikir kan, ini alam nih kayak sengaja banget gitu kan bikin efek dramatis di hidup gue gitu. Bener. Kalau di Jakarta nih ya, saat itu tuh kayak sering ketutup sama Polusi. Nah, iya, orangnya abu-abu kayak filter Instagram yang gagal begitu. Tuh ya, di sini tuh sunsetnya tuh kayak kita apa sih, dikasih karya seni gratis tiap sore, kayak kita ditontonin karya seni gratis kayak gitu. Ya makanya gue ngerasa alam di Jember itu bukan cuma pemandangan aja, tapi healing secara alami. Lu jalan sebentar aja nih berasa di meditasi, tau gak sih? Bener. Nah, apalagi tuh ya, yang apa sih yang terbenak di kepala gue tuh waktu kita nyasar di perkampungan maghrib tuh. Ya, gue ingat. Pasti lu ada cerita kan? Itu bener, momen yang beneran nancep banget di kepala gue tuh. Kayak suasana tuh hening, terus anginnya tuh kayak dingin gitu kan. Kayak lampu-lampu rumah tuh nyala semua satu persatu. Kayak bintang jatuh turun ke tanah begitu, Kok. Ya, terus gue juga tuh ya masih kebayang jalan sempit, cuma ada suara jangkrik sama langkah kaki kita. Gue ngerasa kayak kita nih masuk ke dunia lain guys, sumpah. Bukan serem doang, tapi ada rasa kayak apa ya, kayak desa itu tuh kayak lagi ngelindungin kita. Tapi tuh Ya, bener. serem, cuma gak serem tapi serem ya, pokoknya itulah ya intinya. Meskipun kayak suasananya serem tapi bikin tenang gitu kan ya. Iya. Apalagi padahal di situ kita udah panik karena kita bener udah muter-muter di situ. Iya, kita nggak tahu jalan pulang. Terus habis itu di situ juga sinyal kita tuh hilang kan. Iya. Tapi tiba-tiba kita tuh ketemu sama bapak-bapak kan. Nah, bapak-bapak itu tuh kayak mau ke musola gitu gak sih, bawa sepeda ontel. Kayak ngasih petunjuk gitu loh ke kita. Dia tuh bilang gini, nggak apa-apa mbak, katanya bilang gitu, kayak suruh ikutin lampu. Pokoknya ada tuh lampu yang nanti lagi tuh ke musola di situ. Mana dia tuh ngomongnya lembut banget ya Pok ya. Kayak apa ya? Kita yang nyablak berasa bersalah banget gitu loh kalau ketemu sama orang yang lemah lembut. Dia tuh kayak bikin kita tenang dari kita yang panik udah muter-muter sana sini ketemu tuh kan Pok. Ya itu yang bikin gue merinding tapi haru. Nah coba lu nyasar nih di Jakarta yang udah yang lu cari nih di GPS ya kan, di sini lu nyari nih di GPS nih di sini yang lu cari. Nah nanti yang lu temuin adalah manusia yang tulus nolong tapi tanpa mikir apa-apa, ya kan? Iya tuh ya, begitu nih kita denger azannya di musola itu kayak apa ya, kayak berasa dipanggil buat balik gitu ya Pak ya. Kayak suara itu nyebar ke udara, apalagi abis itu kayak abis hujan kan ya. Iya, Itu, syahdu. sumpah bau tanah basah itu kayak best banget di sini, sumpah gue suka banget tuh. Apalagi
apa ya, setelah momen itu tuh kayak bikin damai banget gitu di hati gue tuh, tau gak sih Po? Setuju, Po. Maghrib di desa itu sama di kota menurut gue tuh rasanya tuh beda. Bukan cuma pergantian waktu aja ya kan, tapi momen heningnya itu loh yang bikin kita nih sadar bahwa hidup itu gak harus buru-buru karena kita gak kejar-kejaran sama dunia ya kan. Kadang nyasar itu justru bikin apa ya, bikin lu nemuin ketenangan yang lu cari selama ini ya kan. Benar-benar. Nah terus tuh ya yang paling ngena banget di hati Ayo nih Po ya, waktu kita sampai di musola kecilnya itu, kayak kita duduk bentar tuh karena kita emang capek banget kan, kita udah ngos-ngosan, terus tiba-tiba di depan tuh ada ibu-ibu lagi nyapu-nyapu halaman musola itu ya Po ya. Ya tiba-tiba kita tuh disodorin teh Buat minum. teh. Kan itu masih anget guys. Terus ya abis itu tuh apa ya, gue tuh kaget, kayak kita tuh baru kenal kok bisa dia bisa memperlakukan kita tuh kayak Sebaik kayak, itu kayak gitu keluarga loh. sendiri Kayak gitu, udah Po. kenal lama, bener ya kan? Kayak gue tuh Dan- kayak langsung bengong di situ, Ya. sumpah tersentuh banget sih Po. Menurut gue itu bagian budaya yang bikin hati gue tuh luluh, Po. Di Betawi tuh juga ada budaya ramah tamah, cuma apa ya, kayak di situ beda banget gitu loh. Ini menurut kita berdua ya, disclaimer lagi. Dan mereka ini kagak nanya kita nih dari mana, anaknya siapa, ya kan? Malah duluan ngasih minum ke kita, benar-benar. ngajak mampir. Malah gue sampai ngerasa ini orang-orang kayak punya default setting yang baik. Gue sampai ngebatin ya, bujuk dari orang baik bener ya, kagak takut apa kalau misalnya kita penjahat ya kan. Iya. Karena kita tuh kagak kenal satu sama lain. Iya. Ya. Terus nih gue juga perhatiin Po saat pas warga tuh pada ini apa sih, pada mereka mau sholat maghrib tuh. Iya. Coba sandal tuh tertata rapi Iya, gitu kan, iya, Po. iya. Sumpah. Mana ada satu lagi tuh bapak-bapak ya, kayak ngelihat sandal acak-acakan tuh ditata lagi biar apa sih, biar rapi Biar juga. rapi, dibenerin kan sama dia. Sejajar. Bener. Itu apa ya, keren sih. Dari situ kan kita bisa belajar ya Po, dari hal kecil tapi ngasih tahu kalau mereka tuh punya rasa hormat sama tempat ibadah kayak gitu ya kan. Ya, budaya sopan dan rapi di tempat suci itu berasa banget ya kan. Bahkan waktu kita mau pamit, lu inget kan Po, mereka bilang hati-hati yo, semoga lancar jalani gitu kan, sambil ngangkat tangan ya kan. bener. Angkat tangan dikit sebagai tanda hormat mereka ya kan. Nah, coba lu pamitan di Jakarta kayak ya udah hati-hati gitu kan. Kayak cuek kan, kagak ada yang Udahlah, udah pergi sana. iya, tapi enggak sih, sebenarnya tuh mereka tuh sayang juga Iya, sama kita. iya. Cuma ya apa ya, kayak beda aja Iya, gitu. iya. Kayak ya udah hati-hati gitu kan. Bener banget. Dan habis itu tuh ada suatu hal yang bikin gue makin kaget. Mereka tuh nganterin kita sampai ujung jalan iya. ya kan. Kata gue, Iya. buset dah, kayak padahal mereka tuh punya kesibukan sendiri di sono kan. Tapi budaya nganter tamu tuh kuat banget. Kayak mereka tuh yakin tamu tuh titipan. Jadi tuh bakalan dijaga, bakalan pokok diantar pokoknya sampai Iya. tujuannya tuh. Keren Iya. banget deh pokoknya di sana. Kita bener-bener diantar ya. Misalnya ini musola depan sana gangnya, kita diantar. Beneran dah, sampai kagak nyasar lagi sampai nemuin jalan ya kan. Iya, sampai di jalan gede itu kan Ya, dan dari momen nyasar itu bikin gue sadar bahwa budaya Jember ini bukan cuma soal makanan atau bahasa aja, tapi nilai saling jaga, saling hormat, dan anggap orang asing sebagai bagian dari mereka, ya kan? Yes, benar banget tuh Po. Tapi ini kita udah nggak berasa ya. Dari tadi tuh kita udah ngeceh mulu kayak dua emak-emak lagi rebutan diskon minyak tuh kan. Nah, Jember itu benar-benar kota yang bikin kita itu shock, ngakak, bingung. Terus tapi apa ya, bikin jatuh cinta juga ya, enggak apa ya? Ya bener banget. Tapi nih ya, sebelum ditutup gue ini mau nanya dulu sekali ke Mpok Silsi kan, kira-kira rate selama di Jember itu berapa? Dan kalau ada kesempatan lagi, lu bakalan balik lagi kagak nih ke Jember? Dan kalau misalnya balik lagi nih, lu bakal ngajak siapa? Kalau dari apa ya? Jujur gue maunya jujur nih. Kalau jujur dari lubuk hati gue yang paling dalam nih,
Gue kasih Asoy. 9,5. Karena ya semua hal yang kita alamin di sini ya Po, kayak apa ya, susah dijelasin gitu. Kayak itu tuh kena banget gitu loh. Dari awal kita turun stasiun, terus nyasar maghrib-maghrib Ya. sampai ketawa kagak berhenti-berhenti, kayak gegera hal sepele padahal ya kan. Kayak semuanya tuh nempel di kepala gue. Jadi kan gue gak bisa ngedeskripsiin gitu loh. Pokok itu spesial, kayak something spesial gitu. Tapi ya 9,5 itu apa ya, kayak tinggi banget ya kan, sampai segitunya. Ini Po, soalnya tuh apa ya, Jember tuh gue sendiri tuh ngerasain di Jember tuh kayak hal yang jarang gue rasain di tempat lain. Kayak Iya sih. kita datang tanpa rencana yang banyak, tanpa jalan yang muluk-muluk deh, tapi pulangnya bawa cerita yang bikin hati kita itu penuh, ya kan? Iya. Bahkan momen nyasar yang harusnya itu jengkel, harusnya kesel, malah jadi cerita favorit di kita kan, ya kan? Ya bener, nyasar orang biasanya kan nyasar tuh apa ya, kayak kan ngedumel ya kan, ini gimana sih jalan yang bener yang mana. Nah tapi kalau kita nyasarnya itu menjadikan apa ya, hal paling favorit di hidup kita. Makanya kalau ada kesempatan lagi nih, gue 100% dah mau balik. Yakin. Yakin banget dah. Gue bukan cuman buat jalan-jalan aja nih ya, tapi buat ngulang rasa tenang dan serunya itu. Kayak gue pengen ngerasain lagi duduk sore sambil dengar suara alam, terus ketawa sama hal-hal yang random bareng lo atau bareng sama lainnya juga deh. Jadi malu. Tapi ya, lu nih balik lagi ke Jember bukan karena cowok yang Jangan mulai ya, Bukan. mulai ya. Gue orangnya setia, please kayak kemarin gitu tuh ya. kita jangan sempet gitu ya. ketemu sama cowok random guys, terus dia bilang kayak cakep nih Jangan gitu. percaya guys, no, enggak. Gue setia po, orangnya aja begitu deh. Yakin. Kagak lah, gue gak bakalan. Paling dia kalau kita balik lagi ke sini mungkin dia udah nikah sama yang lain. Iya sih. Kan. Gue balik tuh karena tempatnya ini tuh bikin gue ngerasa kayak hidup sederhana tapi tuh penuh. Tau gak sih? Iya, Kayak iya. sederhana tapi tetap seneng gitu kan. Kayak apa ya? Malah hal itu yang bikin gue kangen karena kesederhanaannya itu. Emang sih kota Jember tuh benar, best benar. banget. Oke Po, karena kita udah ngobrol panjang nih ya, dilihat-lihat dari Ya. awal sampai sekarang, kayaknya tuh apa ya? Sekarang tuh waktunya kita tutup podcast hari ini. nggak sih, Ya, Po? I'm so sad. Jadi ya udahlah, karena emang disuruh tutup nih ya. Thank you buat semuanya yang udah dengerin Kaget Bang versi culture shock Jemberan di mata anak Betawi ya. Sampai ketemu lagi nih di cerita-cerita berikutnya selanjutnya yang lebih seru, kocak, gokil, dan yang paling penting bikin lu pada bilang kaget bang. Ya udahlah ya, gak usah panjang-panjang. Kita berdua pamit undur diri. Jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia. See you semuanya.